wabarakatuh. Nama saya Rizky Lirpan. Di sini saya akan menjelaskan SQL injection dan snipping menggunakan Wireshark. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar dan dalam pembuatannya tidak menggunakan prompt yang salah. Jadi sampai saat ini SQL injection masih menjadi favorit hacker untuk melakukan serangan pada website, apalagi sekarang ini hacking melalui jaringan internet sudah tidak semudah zaman dulu. SQL injection manual. Di sini saya telah menyiapkan form yang telah saya buat untuk project MathGo Web. Nah, kita lihat si sintaksnya, kita analisis dulu. Di sini kenapa dikatakan jelek? Yang pertama yaitu, nah ini post $. Ini tidak menggunakan filter, sehingga pada saat masuk ke data ini kita bisa memasukkan SQL query. Bagaimana solusinya? Nah, di sini kita bisa gunakan MySQL real escape string. Nah, ini akan membuat segala simbol tidak bisa dimasukkan kepada si $email ini. Jadi, jika ada yang mencoba memasukkan query, itu akan gagal. Di situ jeleknya dalam form ini. Nah, seperti contoh yang ini. Nah, kita di sini emailnya 1, passwordnya, koma, or, petik 1, petik sama dengan petik 1, petik. Nah, pada saat di backendnya, datanya akan tampil seperti ini. Nah, jadi si query tadi akan dimasukin ke dalam variabel data dan membuat semua kemungkinan menjadi benar. Kemudian ada yang menggunakan SQL injection menggunakan tools. Di sini saya menggunakan tools SQL Map. Targetnya https lolaland project php id 77. Pertama, buka SQL Map dan ketik perintah seperti ini. Nah, min dbs untuk mencari database, min tables untuk mencari table, min kolom untuk mencari kolom. Karena saat ini kita ingin mencari nama database terlebih dahulu, tambahkan database di sini. Di samping si 77 ini. Min u itu URL. Kemudian selanjutnya, setelah kita mendapatkan nama database, nih, nama databasenya LolaDB. Kemudian kita lanjutkan mencari nama tabelnya dengan perintah min table. Seperti ini jadinya. Selanjutnya, jika sudah keluar tabelnya, sampai di sini sudah terlihat tabel apa saja yang ada dalam database web tersebut. Lalu lanjutkan masuk kolom yang diinginkan. Misal mau masukin ke si Lola ini nih. Nah, dengan ini perintahnya. Sekian dari SQL, lanjut ke snipping Wireshark. Snipping adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja snipping adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, snipping ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal. Nah, di sini ada gambar tampilan awal Wireshark, di mana di tampilan awal ini terdapat beberapa jaringan yang terhubung dengan PC kita. Nah, di sini saya akan menyadap menggunakan jaringan WiFi. Ketika sudah memencet jaringan WiFi, lakukan capture. Kemudian buka web.
dan seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada waktu yang dibutuhkan paket di capture. Kemudian ada source yaitu IP kita, ada destination yaitu IP destinasi yang kita tuju. Ada protokol yang digunakan, ada panjangnya, ada info. Nah, bagaimana cara menanggulangi sniffing ini? Sniffing ini cukup sulit untuk ditanggulangi karena ini terjadi di luar komputer. Jika kita menggunakan firewall saja juga tidak bisa. Akan tetapi ada beberapa tips untuk mengurangi efek dari sniffing ini. Yang pertama, menggunakan protokol yang aman dan otomatis terenkripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sini kita akan mencoba memulai melakukan hacking menggunakan SQL injection. Di sini saya di HP saja karena yang di komputer SQL mapnya error. Yang pertama, jika tidak menggunakan SQL map di komputer, kita bisa menggunakan Droid SQL di Android. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada target URL. Kita masukkan si target kita. Nah, jika sudah dituliskan, kita ketinggalan pencet inject. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah dilakukan inject, kita mendapatkan database list, yaitu ada dua, information schema dan LolaDB. Nah, setelah ini jika ingin lanjut, kita pencet database yang akan kita buka. Di sini saya mengambil LolaDB. Kita tunggu lagi. Nah, saat ini kita sudah mempatching tabel yang ada di database LolaDB. Ada segini. Lalu jika kita ingin melihat isi kolomnya dari suatu tabel, kita tinggal pencet lagi. Kita buka di Lola. Saat ini sedang melakukan fetching kolom. Nah, di sini sudah ada isinya dari mulai ID, number, pet, pick name, pick size, pick type, publish, stamped, dan lain-lainnya. Jika ingin mendapatkan isinya, kita tinggal pencet, tinggal centang apa aja yang ingin diambil. Misalnya ID, pet, pick name, publish, kita get record. Kita tunggu lagi. Kita hanya menunggu dan mempasrahkan sebuahnya ke jaringan. Kita bisa memaksakan. Kita pakai sound effect kucing. Sedang ngepur biar enak sambil nungguin.
ya karena lama, pokoknya seperti itulah untuk melakukan SQL injection di HP. Terima kasih, kita akan lanjut ke Wireshark. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Wireshark untuk sniffing. Di sini di daftar utama ini adalah jaringan-jaringan yang terdapat pada PC kita. Ada beberapa yang terdaftar pada PC saya. Di sini saya akan menggunakan WiFi karena jaringan saya kuota internet berasal dari WiFi. Kita pencet klik 2 kali. Nah, untuk ini kita yes saja. Kita akan mencoba melakukan searching pada sebuah web browser. Kita akan searching facebook.com. Nah, lalu kita buka Wireshark, kita stop. Nah, ini ada now time source destination protokol link info. Nah, untuk mencari IP tadi Facebook, kita ping saja ke Facebooknya. Kita coba ping. Coba ping facebook.com untuk mencari IP-nya. Nah, kita stop. Yaitu IP-nya adalah 157.240.208.35. Nah, yang ini nih. Dari sini ke bawah, ini adalah paket yang tadi dikirimkan dan masuk saat kita membuka web facebook.com, atau kita juga bisa cari di sini dengan menggunakan IP DST sama dengan kita masukin IP-nya yang tadi, IP si Facebook. Nah, ini nih, kita copy, coba nyaba salah boy, kita coba ulang, nyaba up. Nah, setelah sudah di copy, kita pastekan ke sini IP DST sama dengan IP-nya. Lalu kita bisa pencet ini atau di enter sajalah. Nah, ini adalah semua paket yang masuk dan keluar saat kita membuka web facebook.com. Ada banyak kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari kolom masing-masing. Yang pertama kolom no, yang ini adalah nomor paket yang terkirim dan diterima. Yang kedua time, waktu yang dibutuhkan si paket untuk dikirim ataupun diterima. Source itu adalah IP kita. IP saya di sini adalah 192.168.43.210. IP destination adalah IP tempat si paket ini akan dikirimkan, atau lebih singkatnya web yang tadi kita buka. IP-nya adalah 157.240.208.35. Kemudian protokol yang digunakannya adalah TCP. Link 54 dan info, di sini ada infonya. ACK 1952.68 len 0. Nah, misal nih,
kita akan mencoba masuk ke Facebook tadi. Oke. Nah, kan ini ada kata sandi, kita coba masukkan ya. Login. Nah, untuk mengcapture tadi password yang dimaksudkan, jika webnya masih terdapat beberapa bug dengan kita di sini. Nah, di sini kita tambahin HTTP. Nah, dan HTTP kita enter. Nah, berarti ini web Facebook karena sudah bagus. Kalau misalnya ada HTTP, terus kita cari yang post. Nah, di situ biasanya ke capture si ID ataupun password yang kita masukkan ke web. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.